Hai guys, excited banget hari ini kita bisa beribadah lagi. Dan kami juga mau menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali join di ibadah ini. Welcome home, welcome to the Army of God Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Gak kerasa ya teman-teman, hari ini udah minggu terakhir di 2020. Yuk sama-sama kita berkomitmen dan sama-sama saling support untuk terus berapi-api di dalam Tuhan sepanjang tahun 2021 nanti, oke? Yuk kita sama-sama ber-CG, dan buat teman-teman yang belum tergabung di dalam Connect Group, yuk bergabung di dalamnya. Kalian bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar gadget teman-teman semua. Dan kami juga mau menginformasikan persembahan bisa teman-teman lakukan dengan scan barcode di layar gadget teman-teman, atau kalian bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja siap-siap untuk beribadah. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih setiamu sepanjang tahun 2020 ini Bapa. Dan kami berdoa, sebentar kami mau beribadah, biar Engkau yang persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu yang nyata Bapa. Thank you, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu dan ibadah hari ini dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Selamat beribadah. Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari berikan sorak-sorai yang paling luar biasa untuk Tuhan kita. Hey. Tepuk tangannya, come on. Sama katakan, ku kamu 1000 rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Katakan terpana, tertegun aku dibuatmu supaya Allah yang jauh selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu. Katakan 1000 rasa. Sama-sama. Ku kagum 1000 rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu.
dapat ku melukiskannya hadiratmu, oh hadirmu. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu, oh, seribu rasa. Sama-sama tepuk tangan ya, come on. Stay, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu, oh hadirmu, oh. Menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya hadiratmu, oh, seribu rasa. Sorakan haleluya. Are you ready? Come on. Asik. Let's go. 1, 2, 1, 2, 3, go! Whoa, oh, 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 oh. One thing, you're the one who makes the sunshine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great work. To your great work. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. Angkat tanganmu dan katakan, all the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Say! Oh, 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 oh. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put them in the sky. In the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works. To your great works. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. Oh, all the nations you have made will come and worship you before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. One.
Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 Jesus, you're the one. There's no one else but you. Stay. Oh, 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 Jesus, you're the one. There's no one else but you. Cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah, kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, jawab-Mu. Kau bukan yang selalu dengar seruan hatiku.
kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. yang membutuhkan. Oh, sungguh indah. Oh, kau penuh kasih, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, oh. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah, oh. Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh manis, sungguh indah yang terindah. Ku bersyukur sebab kebaikan-Mu tak lepas dariku. Syaralayanamo kata, yaralayanamo ngadai. Syaralayanamo rara, yaralayanamo kata, oh, angkat sembah, puji nama Dia. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar
lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya di dalamku, oh, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setianya Tuhan. Di penghujung daripada 2020 ini kami mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang begitu nyata kami udah lalui sepanjang tahun ini. Thank you buat kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati memasuki tahun 2021 dengan penuh iman, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan Tuhan. Dan kami gak mau lalui sendirian. Kami mau lalui bersama-sama dengan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan itu jatuh di tanah yang baik. Thank you, dalam nama Yesus kami bersukacita dan berdoa. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, shalom AOG. 27 Desember 2020. Ibadah terakhir kita di tahun 2020 ini. Rasanya tahun ini cepet banget berlalu gak sih? Januari, Februari, Maret, dan tiba-tiba 5 hari lagi kita udah masuk ke tahun 2021. Are you excited? Saya sendiri excited banget dengan apa yang akan terjadi, walaupun memang belum tahu. Tapi saya percaya Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar. Dan Tuhan akan bawa AOG masuk dalam kegerakan yang lebih besar. Amin. Ya, oke. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan mengenai facing the unknown. Menghadapi hal yang tak diketahui. Di 2019 kita nggak ada yang pernah nyangka bahwa 2020 itu se-unpredictable ini. Semua berjalan normal sampai tengah Maret dan tiba-tiba kasus corona masuk dan membuat isolasi besar-besaran di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nggak ada orang yang pernah tahu akan terjadi hal seperti ini. Gak ada orang yang tahu akan masa depan. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi besok, bulan depan, tahun depan, minggu depan. Bahkan 1 jam ke depan kita gak ada yang tahu. Cuma Tuhan kita yang tahu. Jadi jika ada yang bilang sama teman-teman, dia bisa baca masa depan, coba tanya satu pertanyaan. Kapan dia meninggal? Dia gak mungkin bisa tahu. Kalaupun dia tahu, dia gak mungkin sia-siakan waktu sampai dia meninggal untuk ngobrol bacain masa depan orang lain. Betul atau betul? Firman Tuhan jelas bilang di Pengkhotbah 8 ayat 7. Saya akan bacakan buat teman-teman. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. Dan versi firman Allah yang hidup ini lebih jelas lagi teman-teman. Pengkhotbah 8 ayat 7-nya. Karena tidak seorang pun mengetahui masa depan. Bagaimana orang dapat mengetahui apa yang akan terjadi? Satu-satunya yang dapat tahu tentang masa depan hanya Allah. Karena dia tidak tinggal di ruang waktu seperti kita. Dia Allah yang udah ada semenjak zaman penciptaan muka bumi ini. Dari zaman Nabi Nuh, zaman Musa, zaman Tuhan Yesus, zaman kita sekarang tinggal. Bahkan dia juga tinggal ada di masa depan. Dia Allah yang gak terbatas oleh ruang dan waktu. Dialah Allah kita. Jadi bagi kita, masa depan ada sesuatu yang mungkin kita gak bisa ketahui dan gak pasti. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya memang kita gak tahu masa depan, kita gak tahu akan terjadi apa. Jadi apa yang akan kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah mempersiapkan hari ini. Katakan bersama dengan saya, mempersiapkan hari ini. Karena apa yang terjadi di masa depan berasal dari keputusan-keputusan kita di masa ini. The choices you make today design your future. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan.
5 hari lagi kita akan masuk dalam 2021. Mari kita buat persiapan. Selalu ingat bahwa ambillah keputusan yang mana dirimu di masa depan akan berterima kasih pada dirimu di masa kini karena engkau sudah mengambil keputusan itu. Agak muter ya. Saya ulang sedikit. Ambillah keputusan yang mana dirimu di masa depan akan berterima kasih pada dirimu di masa kini karena engkau sudah mengambil keputusan itu. Bijaklah dalam mengambil keputusan. Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hidup ini ibarat perang. Tanpa perencanaan kita tuh cuma kayak setor nyawa teman-teman. Kita tuh cuma kayak maju buat mati. Kalau kita nggak bawa perencanaan, kalau kita nggak siapkan rencana. Jangan berharap ada kemenangan tanpa perencanaan. Jangan berharap ada kemenangan tanpa persiapan. Itu kesia-siaan namanya. Mari kita sama-sama membuat perencanaan sebelum masuk dalam 2021. By the way, adakah di antara kalian yang udah buat resolusi 2021? Boleh lambaikan tangannya kalau udah. Oke, yang belum? Ya ngapain aja. Ngapain aja udah 360 hari di tahun 2020 gak siapkan diri kayak gitu. Ngapain aja kayak gitu ya. Nah mungkin di antara kalian ada yang merencanakan hidup dengan sehat ya kan. Resolusi setiap tahun hidup dengan sehat, olahraga rutin, berat badan harus sekian kilo, jaga makan ya kan. Resolusinya adalah diet tapi dengan target yang sama dari 5 tahun yang lalu. Jadi kalau ditanya resolusi 2021 lu apa? Kayak gitu. Resolusi 2021 gue adalah resolusi 2017 yang belum sempat dikerjakan di 2018, yang lagi on progress di tahun 2019 dan gagal di tahun 2020. Jadi ulang-ulang terus. Jadi resolusi itu gak pernah berubah. Karena apa? Karena gak dilakuin. Kayak gitu ya. Nah ada yang merencanakan tadi soal hidup sehat, ada yang merencanakan mengenai keuangan. Harus punya tabungan sekian persen dari gaji, dari uang jajan mungkin ya. Kalau kita belum punya penghasilan, belajar investasi, kayak gitu. Tahun depan harus bisa beli barang ini atau barang itu. Ada juga yang merencanakan punya pasangan hidup, liburan dan sebagainya. Gak ada apa-apa, gak apa-apa bermimpi, gak apa-apa punya perencanaan. Gak ada yang masalah dengan perencanaan. Karena seringkali masalahnya bukan pada apa perencanaanmu. Tapi masalahnya adalah cara kita menjalani perencanaan kita. Masalahnya bukan pada apa perencanaan kita, tapi bagaimana kita menjalaninya. Dalam satu artikel yang ditulis oleh Mark Griffiths, seorang psikolog Inggris bersertifikasi yang berfokus di bagian behavioral addiction, kurang dari 10%. Jadi kurang dari 10% orang yang membuat dan menjalankan resolusi yang berhasil tetap melakukannya selama beberapa bulan. Sisanya berhenti. Kurang dari 10% teman-teman. Jadi bayangkan ada 100 orang, kurang dari 10% berarti kurang dari 10 orang atau 10 orang paling banyak, 10 orang kurang yang berhasil tetap melakukan resolusinya. Sisanya berhenti. Entah di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga atau bulan. Cuma jalan 1 bulan atau cuma jalan 2 bulan. Pokoknya sisanya berhenti setelah beberapa bulan. Kayak gitu. That's why hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perencanaan dan bagaimana sikap hati dalam menghadapi tahun 2021. Oke? Ya. Dalam membuat perencanaan, engkau harus membuat tujuan. Katakan tujuan. Perencanaan tanpa tujuan ibarat lomba lari tanpa garis finish. Engkau harus tahu apa atau kemana tujuanmu sebelum engkau berangkat. Untuk menentukan tujuan ada tips yang saya bisa kasih. Dan ini harusnya teman-teman di AOG udah sering banget dengar. Karena mungkin dibagiin di CG. Saya dulu pas masih member sering banget pemimpin saya bagiin ini juga. Kayak gitu. Untuk namanya tujuan yang SMART. SMART itu disingkat. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Ini tips yang saya bagikan. Yang pertama, tujuan yang SMART. S. Spesifik. Tujuan dalam perencanaanmu haruslah spesifik. Jangan buat satu tujuan yang ngawang atau terlalu umum. Misalnya, ingin kurus,
ingin kaya, ingin sukses. Kayak gitu, itu terlalu umum, gak ada tolak ukurnya, gak spesifik kayak gitu. Engkau bisa jadi spesifik dengan mempertanyakan 5W. Saya akan bacakan, who, siapa saja yang terlibat dalam tujuan ini. What, apa yang ingin saya capai. Where, di mana tujuan ini ingin saya capai. When, kapan saya ingin mencapai tujuan ini. Dan why, mengapa saya ingin mencapai tujuan ini. Saya akan kasih contoh yang spesifik. Misalnya saya ingin badan saya sehat dan mengurangi berat badan. Tujuan yang spesifik seperti ini. Saya ingin nge-gym di tempat gym A dengan berolahraga 4 kali seminggu supaya badan saya bisa lebih sehat dan mampu menurunkan berat badan sebanyak 8 kilo. Itu spesifik, tempatnya di mana, tempatnya di gym, siapa saja yang terlibat, saya, kalau misalnya teman ikut, saya dan teman, apa yang saya ingin capai, ingin hidup sehat dan mengurangi berat badan, when, ada jangka waktunya 4 kali seminggu, berarti sebulan pengen turun 8 kilo, why, mengapa saya ingin mencapai tujuan ini, karena ingin hidup sehat. Jelas, semuanya spesifik, dan itu bisa terjawab di pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua, M, measurable, dapat diukur. Jika kamu membuat tujuan dalam hidupmu, buatlah sesuatu yang bisa diukur. Sehingga engkau tahu kapan sudah tercapai tujuanmu. Dan itu bisa jadi tolak ukur untuk menilai peningkatan kita dalam perencanaannya kita. Misalnya diet, ya itu paling gampang ya. Saya kasih contoh dari tadi diet, olahraga segala macam paling gampang. Nah tolak ukurmu misalnya harus berapa kilo. Misalnya kalau kayak tadi saya kasih contoh. 8 kilo, nge-gym 4 kali seminggu, artinya 2 kilo seminggu. Karena rencananya 1 bulan turun 8 kilo, artinya dalam 1 minggu dia mau turun 2 kilo. Kayak gitu. Tanyakan pertanyaan ini, seberapa banyak atau sering? Bagaimana saya tahu jika saya sudah mencapai tujuan? Apa indikator kemajuan saya? Oke, itu yang M. Sekarang yang A, achievable, dapat diraih. Tujuan dalam perencanaan kita haruslah dapat kita gapai. Ini akan membuat kita mencari cara untuk mewujudkan perencanaan kita dan berusaha untuk itu. Tujuan memang harus dibuat untuk membuat dirimu sendiri tertantang untuk melakukannya. Kayak gitu. Tapi juga harus dipikirkan baik-baik supaya kita benar-benar dapat meraihnya. Kayak gitu. Jadi walaupun memang tujuan harus menantang kita untuk melakukannya, tapi juga harus jangan terlalu lebay supaya kita tuh berpikir mampu gak, benar-benar bisa meraihnya apa enggak. Tuh ya, achievable, tanyakan pertanyaan ini, apakah saya punya kemampuan atau sumber daya untuk mencapai hal ini? Jika tidak ada, apa yang saya lewatkan? Terus yang kedua, pernahkah orang lain berhasil melakukannya? Itu yang A ya. Yang keempat, realistik. Jangan membuat tujuan dengan perencanaan yang gak realistis. Kita harus realistis terhadap sumber daya dan waktu yang kita punya. Tanyakan pertanyaan ini. Jadi dari tadi saya buat pertanyaan itu supaya mempergampang kita untuk membuat perencanaan. Apakah tujuanku realistis dan dapat dicapai? Kalau iya dapat dicapai, apakah sumber daya dan waktunya memungkinkan? Apakah Anda, yang ketiga, apakah Anda berkomitmen untuk mencapai tujuan ini? Nah itu yang realistis. Yang terakhir, T, timeable. Tujuan harus mempunyai tanggal mulai dan tanggal selesai. Jika tidak ada keterikatan waktu, gak ada yang namanya perasaan urgent. Gak ada yang namanya perasaan pengen nyelesain, masih lama, yaudah nanti aja. Kayak gitu, dan pastinya kurang motivasi buat dilakuin. Tanyakan pertanyaan ini, apakah tujuan saya punya deadline? Dan kapan saya ingin tujuan tersebut dimulai? Belajar untuk ingat SMART, SMART. Bahkan saya pun selalu hafal dengan ini. Dulu sering banget dibagiin pas CG di AOG. Kayak gitu dibagiin sama pemimpin-pemimpin di AOG. Dan ya belajarlah hafalin singkatan-singkatan seperti itu. Ada juga yang yang faithful, available, involved, teachable, hungry, dan lain sebagainya. Dengan hafalan-hafalan seperti ini kita tuh bakal membuat kita gampang kayak gitu ketika perencanaan. Oke ya, langsung ingat SMART kayak gitu. Langsung kepikiran itu. Menaikkan leader, ingat FAITH kayak gitu. Jadi ketika saya menerapkan tujuan, saya pun langsung tanya sama diri saya.
Apakah saya udah spesifik pertanyaan-pertanyaan tadi 5W? Apakah saya udah ngukurnya dengan kayak gimana? Bisa digapai apa enggak? Realistis apa enggak? Dan ada waktunya enggak? Kayak gitu. Saya langsung tanya sama diri saya ketika membuat perencanaan. So buat teman-teman belajar hafalkan ini, belajar ingat-ingat kembali kayak gitu ya. Ini akan sangat menolong kita dalam membuat perencanaan apapun, maupun itu individu atau maupun kelompok. Oke. Nah, balik lagi. Ini bukan main course-nya teman-teman, ini sesingkat aja. Baik lagi seperti yang saya sempat bahas di atas, bahwa kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di waktu-waktu ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2021. Facing the unknown bukan hanya bicara tentang mempersiapkan rencana, tapi menghadapi hal yang tak diketahui, bicara juga mengenai sikap hati kita. Dengan hati seperti apa kita memasuki tahun 2021? Nah, 3 poin, saya cuma bahas 3 poin aja secara pendek aja. Kayak gitu 3 poin, cuma 3 poin. Dan ini saya akan jabarkan dan jelaskan. Oke? Dengan sikap hati seperti apa kita memasuki 2021? Yang pertama, mengizinkan interupsi Allah. Itu ayatnya ada di Lukas 1. Ayat yang ke-26 sampai ke-38. Saya akan bacakan buat teman-teman. Lukas 1 ayat ke-26 sampai ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan ini Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah kisah Maria, ibu Yesus, yang terjadi sebelum Yesus lahir di muka bumi ini. Pernah kepikiran gak sama apa yang dialami sama Maria? Dia di waktu-waktu sebelum pernikahannya dengan Yusuf, waktu masih tunangan, dia didatengin sama malaikat, dan dia dapat info kalau dia akan hamil dan mengandung seorang laki-laki yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan akan jadi raja selama-lamanya. Ditambah Maria dikatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus kayak gitu. Padahal jelas Maria belum bersuami karena baru bertunangan dengan Yusuf kayak gitu. Pernah kepikiran gak pas jadi Maria? Dia akan hamil padahal dia belum menikah. Kepikiran gak apa kata orang lain tentang dia? Kayak gitu. Dan bagaimana perasaannya Maria? Kayak gitu. Atau bayangkan coba jadi Yusuf. Setelah diinfo sama Maria. Dia diinfo sama Maria kalau dia tuh hamil dan dari Roh Kudus. Bayangkan gak make sense banget kayak gitu. Yusuf sampai kebingungan. Orang yang dia tunangi itu hamil di luar nikah. Tanda kutip hamil di luar nikah. Karena Roh Kudus kayak gitu. Wah gak masuk akal, gak masuk di akalnya Yusuf. Kayak gitu. Bahkan Yusuf kepikiran untuk menceraikan Maria. Untungnya
untungnya Tuhan datang ke mimpinya Yusuf itu dan kasih tahu kalau itu adalah rencananya Tuhan. Kalau itu adalah rencana Bapa di sorga. Akhirnya Yusuf pun taat. Tapi pernah kepikiran gak jadi Maria atau jadi Yusuf? Rencana semula mereka adalah tunangan, nanti tunangan diberkati di pernikahan, keluarga, yaudah punya keluarga, jadi satu keluarga, punya anak dan lain sebagainya seterusnya. Kayak gitu. Tapi pas tunangan, tiba-tiba rencananya berubah. Rencananya berubah karena ada satu kejadian Maria didatengin sama malaikat. Yusuf juga pasti kebingungan nih, Maria bercanda kali. Bilang hamil. Kayak gitu. Planning mereka tuh berubah. Beda jauh dari kejadian ini. Beda jauh karena kejadian ini. Mereka gak pernah kepikiran bahkan mempersiapkan diri. Kayak gitu karena tiba-tiba Maria harus hamil. Karena mereka belum menikah, mereka belum siapin akan punya momongan. Kayak gitu. Dan gak pernah sedikit pun terpikir oleh Maria dan Yusuf punya anak seorang juru selamat. Bahkan jadi raja segala raja. Di 2021, engkau harus siap sama interupsi Allah. Kita harus siap sama yang namanya interupsi Allah. Mungkin kau sudah persiapkan planning yang baik nanti. Kau udah persiapkan nih nanti di bulan segini, di 2021 aku akan buat begini. Aku akan mencapai begini. Kayak gitu. Tapi harus berubah karena interupsi Allah. Tapi saya percaya bahwa rencana Tuhan akan jauh lebih baik. Saya percaya rencana Tuhan akan jauh lebih baik daripada rencana kita sendiri. Mulailah buka mata, buka hati dan izinkan Tuhan untuk menjalankan rencananya dalam hidupmu. Rencanamu baik, tapi rencana Tuhan selalu lebih baik. Allah melihat lebih jauh, Allah melihat lebih tinggi, lebih dalam dan lebih dapat dipercaya. Tapi ketika Maria mendengar itu, apa respon Maria? Kita harus punya respon seperti Maria. Saya kagum banget ketika Maria jawab ini. Di ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi bayangin semua planning yang udah dibuat, kayak gitu tiba-tiba ada interupsi Allah yang mungkin gak nyaman. Ya gak nyaman lah, dia tiba-tiba harus hamil sebelum menikah, kayak gitu. Entah apa kata orang lain, digosipin mungkin sama ibu-ibu yang lain, kayak gitu. Pokoknya gak nyaman, bukan dalam situasi yang nyaman dan gak mudah oleh Maria. Tapi dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Respon dia siap menerima interupsi Allah. Dia siap, dia percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih tinggi daripada rencana yang dia udah buat. Hati Maria seperti inilah yang kita harus punya di 2021. Maukah engkau mengizinkan Tuhan campur tangan ke dalam hidupmu, dalam area apapun? Keluarga, studi, keuangan, pertemanan, pasangan hidup. Maukah engkau mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam perencanaanmu? Mungkin kau pikir, rencanaku udah yang terbaik. No, saya percaya rencana Tuhanlah yang terbaik. Mulailah dan izinkanlah Tuhan untuk menginterupsi. Karena rencana dia jauh lebih baik. Amin. Yang kedua, yang tadi kalau kita di 2021 dengan sikap hati seperti apa? Dengan sikap hati yang mengizinkan interupsi Allah. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Berdamai dengan masa lalu. Poin saya yang kedua. Berdamai dengan masa lalu. Filipi 3 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan. Filipi yang ketiga. Ayat 10 sampai 13. Kalau tadi kita belajar dari Maria. Sekarang kita akan belajar dari Paulus. Oke. Saya bacain buat teman-teman. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini statement Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya.
Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Paulus dulu dikenal sebagai Saulus, seorang pengancam dan pembunuh pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu orang yang pegang peranan penting di kematiannya Stefanus di Kisah Para Rasul. Ini orang tuh jahat banget teman-teman. Ini orang gak segan-segan buat bunuh pengikut-pengikutnya Tuhan. Ini orang gak segan-segan untuk bunuh orang-orang percaya. Tapi satu perjumpaan sama Tuhan mengubah hidupnya. Benar-benar mengubah hidupnya. Ketika Paulus sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada cahaya memancar dan ngomong sama Paulus. Ini Tuhan Yesus dan dia bilang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan Saulus menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Singkat cerita, Paulus sungguh-sungguh bertobat dan menjadi rasul yang banyak merintis gereja-gereja dan memberitakan Injil. Dia banyak intis gereja di mana-mana, kayak gitu. Bahkan surat-surat perjanjian baru rata-rata ditulis oleh Paulus. Sebegitu berdampak, sebegitu hebatnya dia, Rasul Paulus ini. Dan kita baca kembali ya, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dia tahu betul bahwa Yesus mengampuni dirinya. Tapi yang jadi pertanyaannya, gimana dengan perasaan bersalahnya Paulus? Gimana cara Paulus mengampuni dirinya sendiri dan bisa berdamai dengan masa lalunya? Katakan di sini, ia melupakan masa lalunya. Ia mengampuni dirinya sendiri seperti Tuhan mengampuni dirinya. Pernah kepikiran gak bahwa Paulus itu dia yang waktu itu udah bertobat, itu adalah target dia di kehidupan dia sebelum kenal Tuhan. Dari yang tadinya pembunuh pengikut-pengikut Tuhan, sekarang malah jadi pengikutnya Tuhan. Dan tahu ketika dia melayani, dia ngelihat siapa? Ngelihat orang-orang yang dulu dia incar sebagai pembunuh. Dulu dia incar sebagai orang-orang yang mereka benci. Kayak gitu. Pernah kepikiran, ini Paulus pasti kepikiran ketika dia melayani, ini orang-orang sekitarnya pengikut-pengikut Tuhan. Ketika ketemu Petrus, dan dia bilang dia mau melayani bersama-sama, kayak gitu, ketemu murid-muridnya Tuhan, kayak gitu. Pernah kepikiran gak perasaan bersalahnya Paulus? Dulu dia dikenal sebagai pembunuh, sekarang disebut sebagai pengikut Kristus. Paulus melupakan apa yang terjadi di masa lalunya dan ia mengampuni dirinya sendiri seperti Tuhan mengampuni dirinya. Kenapa kita harus lakukan ini memang? Kenapa? Karena kita nggak akan siap, nggak akan bisa siap masuk masa depan jika kita masih terperangkap dengan masa lalu. Kita nggak akan bisa masuk masa depan, masuk 2021 jika kita masih terperangkap dengan masa lalu. Fisikmu bisa, hatimu enggak. Ya kita bisa masuk kayak gitu. Karena setiap hari kita pasti hidup kayak gitu. Besok hidup segala macam yang gak tahu kayak gitu. Tergantung kehendaknya Tuhan. Fisikmu bisa tapi hatimu enggak. Kalau engkau masih terjebak dalam perasaan masa lalu, kau akan susah untuk bertumbuh. Fisik kita, gak ada pelari yang berlari tapi melihat ke belakang. Gak ada tuh pelari yang menuju garis finish tapi nengoknya ke belakang mulu. Kalaupun dia menengok ke belakangmu, percayalah dia bukan pemenangnya. Pasti dia gak menang. Kenapa? Karena dia akan lebih lambat. Kalau dia nengok ke belakang dia akan lebih lambat. Dia akan lebih susah bertumbuh, dia akan lebih susah berlari. Kenapa? Karena dia nengoknya ke belakang, bukan fokus pada apa yang ada di depannya. Apapun kegagalanmu, datang sama Tuhan. Dan deal sama perasaan bersalah itu. Saya pun berbuat kesalahan di tahun ini. Berbuat kegagalan yang besar buat saya. Saya nyesel senyesel-nyeselnya sampai nangis teman-teman. Sampai ngomong sama diri saya sendiri, kok bisa-bisanya ya bodoh kayak gitu.
Tapi dari situ saya sendiri belajar. Saya belajar bahwa saya harus deal sama perasaan ini. Saya harus deal sama kesalahan-kesalahan saya. Saya harus belajar ngampunin diri saya sendiri. Saya harus belajar berdamai sama diri saya sendiri. Berdamai dengan masa lalu saya. Memang gak mudah. Sulit. Karena itu tuh terus terngiang. Kayak gitu. Bisa bayangkan gak kalau Paulus tetap terbayang sama kesalahan-kesalahannya. Ketika dia melayani, dia ingat waktu itu dia pernah bunuh si A, pernah bunuh si B. Karena menyebarkan apa yang dia sebarkan saat itu. Tapi Paulus tulis di kitab Filipi ini, ia melupakan. Dia belajar let go and let God. Dia mengizinkan pengampunan Tuhan menguasai dirinya. Dia tahu bukan karena kebaikan dia, karena dia pembunuh, mantan pembunuh. Tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kesempatan yang Tuhan kasih. Dia memilih melupakan apa yang sudah terjadi dan berfokus sama apa yang ada di depan. 2021 ini sebelum kita masuk dalam tahun yang baru ini, berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Karena kita gak bisa dipakai Tuhan maju kalau kita hanya melihat mundur. Hari ini ambil keputusanmu untuk berdamai dengan masa lalumu. Hari ini ambil keputusan untuk bilang sama Tuhan, aku menerima pengampunan Tuhan. Kalau engkau belum minta pengampunan Tuhan, go ahead. Cepetan sekarang. Dan kalau sudah kau lagi dalam proses pemulihan, luka-luka yang ada, belajar untuk ampunin dirimu sendiri. Masa lalu gak bisa diubah. Apa yang sudah engkau buat gak bisa berubah. Tapi engkau bisa bertobat. Dan itu menyenangkan hati Tuhan loh. Dan bertobat itu menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk mengampuni dirimu sendiri. Belajar untuk berdamai dengan masa lalumu. Oke? Tadi yang pertama, menyiapkan diri untuk interupsi Allah, mengizinkan interupsi Allah. Yang kedua, berdamai dengan masa lalu kita. Yang ketiga, poin saya yang terakhir, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 19. Ada 19 ayat, cuman saya ceritakan aja ya biar cepet ya. Saya ceritakan aja. Jadi ini adalah momen di mana Daud ini lagi dikejar sama Saul. Karena Saul benci Daud. Karena Saul merasa bahwa dia tuh terancam karena Daud. Mulai dari yang nyanyian perempuan-perempuan itu ketika Daud menang. Itu Saul mengalahkan beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Itu tuh dari sana Saul mulai membenci Daud. Kayak gitu. Mulai iri hati, mulai dengki. Kayak gitu. Dan dia ini dalam masa pengejarannya kepada Daud. Dan Daud akhirnya berpikir. Di 1 Samuel 27 Daud tuh berpikir. Ini backgroundnya. Daud berpikir Saul gak mungkin masuk ke daerah Filistin. Jadi aku bersembunyi ke daerah Filistin. Akhirnya Daud masuk ke daerah Filistin dan ketemu satu raja yang namanya Raja Akis. Raja kota Gad. Nah akhirnya setelah pertemuan itu Daud akhirnya mengambil kesepakatan dengan raja itu bahwa dia tinggal di satu daerah yang namanya Ziklag. Nah inilah mulai ceritanya. 1 Samuel 29 Daud dipanggil sama raja. Jadi dia tuh tinggal selama 1 tahun 4 bulan. Daud tinggal di Ziklag selama 1 tahun 4 bulan. Nah setelah itu dia dipanggil sama raja, dia diskusi bahwa raja bilang bahwa dia udah gak bisa tinggal karena orang-orang Filistin yang lain tuh merasa terancam sama kehadirannya Daud. Sama keberadaannya Daud tuh terancam. Akhirnya setelah dipanggil, Daud kan keluar dari kotanya, akhirnya balik lagi. Nah setelah balik, ini kejadiannya. Di Ziklag tuh terbakar. Jadi bangsa Amalek atau orang Amalek tuh datang ke Ziklag, dia culik istri-istri pengikutnya Daud dan istri Daud, dan anak-anaknya pun juga diculik. Kotanya dihabisin, dibakar, dan lain sebagainya. Jadi begitu mereka balik, mereka cuma lihat kota-kotanya tuh kebakaran. Kota-kotanya penuh api, istri dan anaknya udah gak ada, segala hartanya diambil, ludes semua. Jadi bayangin udah diusir dari Ziklag, udah gak diterima lagi di daerah itu. Capek dari perjalanan karena 3 hari perjalanan jauhnya. Begitu balik semuanya ludes, hilang.
Di ayat yang keempat, 1 Samuel 30 ayat keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan, karena begitu sedihnya, karena begitu kehilangannya, sampai ludes abis, sampai gak kuat lagi nangis. Di ayat yang ke-6, ini yang lebih parah. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi garis bawahi kata-kata ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Jadi udah dalam capeknya perjalanan, begitu sampai tempat tinggal hilang, istri dan anak-anak diculik, kayak gitu. Sekarang mau dilempar batu sama pengikut-pengikutnya. Itu kurang terdesak apa Daud? Harusnya Daud tuh putus asa. Harusnya Daud kecewa. Tapi dia nggak lakukan itu. Apa respon hatinya Daud? Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Gila gak ini orang? Saya kagum banget. Di tengah situasi yang sulit banget. Pengen dilemparin batu sama pengikutnya. Segala yang dia sayang hilang. Dia malah memilih untuk menguatkan kepercayaan sama Tuhan. Singkat cerita, Daud memilih percaya dan bertanya sama Tuhan. Apakah bisa dikejar orang-orang itu? Jawab Tuhan, kejarlah. Maka Daud pun mengejar dan akhirnya mengambil istri dan anak-anaknya kembali. Serta semua yang hilang. Itu di ayat 19, saya akan bacakan buat teman-teman. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. 2021, kau pasti akan menghadapi sesuatu. Entah itu hal kecil, entah itu hal besar. Saya bukan nyumpahin nanti akan ada masalah. Karena gak saya sumpahin pun masalah tetap akan ada. Tapi ini yang jadi respon hati kita. Seperti Daud, ketika dia datang masalah, ketika badai itu datang, kita harus memilih untuk menguatkan hati, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini yang jadi fondasi kita. Percaya sama Tuhan. Dia akan pegang kendali atas segala sesuatunya. Ayo. Dari hari ini kita semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya review sedikit khotbah saya. Buatlah perencanaan dengan tujuan yang SMART, yang S, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Dan sikap hati ini yang harus kita punya. Pak Awe boleh maju ke depan. Sikap hati ini yang harus kita punya. Yang pertama, hati yang mengizinkan interupsi Allah seperti Maria. Yang percaya sama Tuhan. Yang bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Seperti Maria. Yang kedua, hati yang berdamai dengan masa lalu. Seperti Paulus. Aku melupakan apa yang telah terjadi di belakangku. Dan melaju pada apa yang ada di depanku. Aku berlari menuju satu mahkota yang namanya mahkota kehidupan. Seperti Paulus. Yang walaupun dia berbuat kesalahan yang besar. Dia menerima pengampunan Tuhan. Dan memilih untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Dia menerima konsekuensinya. Tapi dia tahu kasih karunia-Nya Tuhan cukup bagi dia. Bukan karena kebaikan dia. Tapi karena baiknya Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang tetap menguatkan kepercayaan kepada Allah seperti Daud. Yang walaupun badai, yang walaupun topan, ombak besar, dia tetap memilih untuk percaya pada Allah. Di waktu-waktu yang harusnya dia terjepit, di waktu-waktu yang harusnya dia putus asa atau kecewa, dia memilih untuk menguatkan kepercayaan kepada Allah. Kita harus belajar dari tiga tokoh ini. Maria, Paulus, dan Daud. Kita sama-sama siapkan hati untuk masuki 2021 dengan mengizinkan interupsi Allah. Dengan berdamai dengan masa lalu kita. Dan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan kita. Amin.
Kita nyanyi satu lagu yuk teman-teman. Nah kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Oh, Katakan ku percaya. Kami percaya bahwa rencanamu gak pernah gagal. Kami percaya Engkau gak pernah lalai dalam kehidupan kami. Lebih dari Kau jadikan kami lebih dari pemenang. percaya Kau Tuhan Yes. yang tak pernah Amin. lalai, Amin, amin. janji. Katakan ku percaya. Ku percaya Yes. Kau Tuhan yang Seperti Daud yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti Daud menjadikanku yang mengasihi Tuhan. lebih dari. Sungguh dia menaruh rasa amannya Ku percaya kepada Tuhan, kepada Allahnya, kepada Bapaknya. tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mungkin 2020 gak mudah buatmu. Mungkin sepanjang tahun ini banyak yang udah kejadi. Banyak bisnis yang mungkin gagal atau bangkrut. Banyak ekspektasi yang dipatahkan. Banyak keinginan yang gak bisa tercapai. Banyak hal yang gak bisa diraih di tahun ini. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Saya percaya bahwa Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah lalai. Mungkin kau udah berjuang sebegitu jauhnya, tapi you know what? Well done. Kau udah menyelesaikan 2020 sampai hari ini. Mungkin itu gak mudah, tapi bukti bahwa engkau telah berjuang sampai hari ini. Itu hebat. Itu bukan hal yang mudah, tapi engkau lalui sampai hari ini. Dan hari ini, maukah engkau lakukan yang sama di 2021? Maukah engkau lalui juga bersama dengan Tuhan? Maukah engkau kembali menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan? Maukah engkau kembali berharap sama Tuhan bahwa 2021 akan terjadi sesuatu, akan ada perubahan hidup, akan ada mujizat terjadi dalam keluargamu, dalam studimu, dalam kehidupanmu. Tuhan punya waktunya. Maukah engkau kembali percaya sama Tuhan? Kembali mengizinkan interupsi dari Allah. Kembali berdamai dengan masa lalumu. Dan kembali menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Maukah engkau bilang dengan segenap hatimu, aku percaya sama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Engkau gak pernah gagal. Engkau gak pernah lalai. Engkau akan melakukan segala perkara yang mustahil bagiku tapi mungkin bagimu di dalam hidupku. Maka engkau kembali menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan Yes. tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari Yes. pemenang. Ya, Ku percaya Kembali percaya. Kau Tuhan kembali menguatkan keimanmu. tak pernah lalai, menepati janji-janji
janjimu. Sekali lagi katakan dengan imanmu, ku percaya Ku percaya Kau nggak pernah gagal. tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Maukah engkau pakai kesempatan, pakai waktu-waktu ini untuk berdoa. Kau doakan apapun yang ada. Kembali menguatkan kepercayaanmu. Kembali berharap sama Tuhan. Ambil kesempatan ini untuk berdoa. Untuk nyatakan rencana-rencanamu di hadapan Tuhan. Untuk bawa segala planning-planningmu. Untuk bawa setiap perencanaanmu ke hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa yuk. Untuk 2 menit ini. Kita sama-sama berdoa ya. Yes. Kami mau bawa perencanaan ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ini mimpi-mimpi kami. Ini planning-planning kami. Ini tujuan-tujuan kami. Biarkan ini jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau gak pernah anggap enteng satupun mimpi kami. Satupun tujuan kami Engkau gak pernah anggap enteng. Satupun keinginan kami Engkau gak pernah anggap enteng Tuhan. Ini doa-doa kami. Ini persembahan-persembahan kami buat Engkau. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami percaya atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami serahkan hidupan kami serahkan perencanaan kami serahkan setiap planning kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, kami tahu Engkau ada di sana. Kami tahu bahwa Engkau memberikan yang terbaik untuk setiap orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami di akhir tahun ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu janji-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan hari ini aku memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Biar kami sama-sama menutup tahun ini dengan penuh pengharapan yang baru. Dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah CG-mu. Dan kau terus bertumbuh semakin maju. Sehingga di tahun yang baru nanti kita boleh bersama-sama next level. Kita bersama-sama terus tetap setia, makin mengasihi Tuhan di dalam nama Yesus. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dengan
dan tidak turun. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu Tuhan, buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini. Bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai ketika Tuhan memanggil kita, kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dan bersama dengan Dia selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yang terima katakan haleluya, amin. God bless you all.